Dengan performa Romani dan Mauro Zijlstra yang belum maksimal, akankah duet predator Liga 1 Ciro Alves dan David da Silva menjadi jawaban instan di tangan pelatih? Penunjukan John Hartman sebagai pelatih utama tim nasional Indonesia menjadi momen penting yang menandai mulai periode baru dalam perkembangan sepak bola di negara ini, terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan tim Garuda di tingkat Asia dan dunia. Pelatih dari Inggris ini secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada Selasa, 13 Januari 2026 dan membawa serta reputasi serta pengalaman internasional yang kuat, terlebih dari pengalamannya bersama tim nasional Kanada. Kehadiran Hartman tidak hanya dianggap sebagai pergantian pelatih, tetapi juga sebagai tanda bahwa ada perubahan dalam filosofi permainan, pengelolaan tim, dan rencana jangka panjang tim nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapinya juga cukup berat karena dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan ikut dalam berbagai event besar seperti FIFA Series 2026, Piala AFF 2026, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030 untuk zona Asia. Dalam waktu dekat, Hartman akan memulai debutnya bersama tim nasional Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung dari 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini akan menjadi kesempatan penting untuk menilai keseluruhan kualitas tim, mencoba strategi baru, dan menentukan kebutuhan tim sebelum menghadapi kompetisi yang lebih sulit. Salah satu masalah besar yang jelas terlihat dari kinerja timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah masalah di bagian depan tim. Tim sering kesulitan untuk mencetak gol dan memanfaatkan peluang, terutama saat melawan tim yang lebih kuat. Romani, yang sebenarnya diharapkan menjadi penyerang terbaik, tidak bisa tampil maksimal karena baru saja sembuh dari cedera. Akibatnya, kondisi fisiknya dan kemampuan bermainnya belum sepenuhnya pulih. Situasi ini semakin parah karena kontribusi Mauro Zijlstra, penyerang yang dinaturalisasi pada September 2025, masih belum optimal. Dia masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan tuntutan permainan di tingkat internasional. Gabungan dari faktor cedera, masalah adaptasi, dan kurangnya banyak pemain di lini serang membuat timnas Indonesia terlihat lemah dan tidak efisien. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mencari penyerang baru menjadi semakin mendesak. Dalam keadaan ini, John Hartman dituntut untuk berpikir lebih strategis, tidak hanya dengan memanfaatkan potensi penyerang lokal, tetapi juga dengan memilih opsi naturalisasi sebagai solusi yang bisa digunakan dalam jangka strategi untuk mengubah kewarganegaraan pemain telah menjadi bagian penting dari cara timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah terbukti benar-benar meningkatkan kualitas tim dengan baik. Saat ini ada 3 pemain penyerang yang berpeluang untuk dinaturalisasi dan membantu tim Garuda, yaitu Ciro Alves, David da Silva, dan Denzen Bergen, yang masing-masing memiliki latar belakang, gaya bermain, dan kelebihan yang berbeda-beda. Ciro Alves merupakan salah satu kandidat yang paling kuat karena dia sudah lama bermain di sepak bola Indonesia dan secara resmi meminta untuk menjadi warga negara Indonesia pada bulan Desember 2025. Pemain yang berasal dari Brasil ini sudah bermain di Indonesia sejak tahun 2019 dan dikenal sebagai salah satu penyerang sayap yang paling konsisten dan produktif di Liga Indonesia selama beberapa musim terakhir. Meskipun usianya sudah mencapai 36 tahun, ketajaman Ciro Alves di depan gawang masih sangat baik. Dia didukung oleh pengalaman, kemampuan membaca permainan, dan keterampilan teknik yang bagus. Ciro terlihat punya kecepatan, kelincahan, dan kemampuan penyelesaian akhir yang akurat sehingga sering menjadi penentu dalam pertandingan yang penting. Dari sisi regulasi, Ciro memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena dia telah tinggal dan bermain di Indonesia lebih dari 5 tahun berturut-turut. Selain itu, ia juga tidak pernah bermain untuk timnas senior Brasil. Meskipun pernah bermain untuk tim U20 Brasil pada tahun 2009, ia masih bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia menurut aturan FIFA. Dengan pemahaman yang baik tentang dunia sepak bola di Indonesia dan pengalaman bermain di liga lokal, Ciro Alves diyakini bisa langsung memberi pengaruh besar jika ia resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Selain Ciro Alves, ada juga nama David da Silva yang muncul sebagai calon penyerang yang dinaturalisasi. Penyerang asal Brasil ini telah bermain di Indonesia sejak tahun 2021 dan sebelumnya pernah bermain di Liga Malaysia. Sebagai seorang penyerang, David dikenal sangat tajam dalam mencetak.
Ini juga akan meningkatkan persaingan yang baik di bagian penyerangan. Di sisi lain, ada opsi menarik lainnya yaitu Danzen Bergen, penyerang yang memiliki keturunan Indonesia dan bermain untuk klub VV Venlo yang merupakan tim di level kedua Liga Belanda. Dan secara terbuka mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dia merasa bangga dan senang jika dia diberi kesempatan untuk bermain untuk Indonesia di tingkat internasional. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Depok dan sebagian keluarganya masih tinggal di Indonesia. Hubungan emosional ini sangat berarti karena pemain dengan latar belakang keluarga di Indonesia biasanya punya motivasi dan komitmen yang kuat ketika bermain untuk tim nasional. Dari segi teknik, Danzen Bergen adalah striker modern dengan tinggi 188 cm yang membuatnya hebat dalam duel udara dan situasi bola mati. Dia juga cepat dan bertenaga, serta memiliki pemahaman permainan yang baik. Dia merasa sangat berbahaya saat berada di kotak penalti lawan, baik dalam menyelesaikan kesempatan maupun saat bergerak tanpa. Menariknya, ia juga bisa bermain di berbagai posisi karena bisa jadi pemain sayap terutama di sisi kiri. Di sana, ia dapat masuk ke dalam dan memberikan ancaman langsung ke gawang lawan. Kemampuan ini sangat penting untuk pelatih modern seperti John Herdman yang sering memilih pemain yang bisa melakukan banyak tugas untuk menyesuaikan strategi dengan karakter lawan. Dengan banyak pilihan penyerang yang telah dinaturalisasi, John Herdman memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki lini depan tim nasional Indonesia. Namun proses naturalisasi memerlukan waktu dan harus mengikuti langkah-langkah administratif serta aturan yang ketat. Jadi tidak semua pilihan bisa langsung diterapkan dalam waktu singkat. Selain itu, Herdman juga harus menemukan keseimbangan antara menggunakan pemain naturalisasi dan mengembangkan bakat lokal agar tim nasional tetap kuat dalam jangka panjang. Turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Ini adalah kesempatan penting untuk mengevaluasi kualitas tim secara keseluruhan, menguji strategi, dan memahami apa yang dibutuhkan tim sebelum menghadapi turnamen yang lebih sulit. Salah satu tantangan utama yang muncul dari penampilan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah kesulitan di lini depan. Tim sering kesulitan untuk mencetak gol dan memanfaatkan peluang, terutama ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki level permainan yang lebih tinggi. Masalah ini semakin sulit karena Mauro Zylstra, penyerang yang sudah dinaturalisasi sejak September 2025, masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan tuntutan permainan di tingkat internasional. Semua masalah seperti cedera, proses penyesuaian, dan kurangnya banyak pilihan di lini serang membuat timnas Indonesia tampil kurang efektif dan tidak tajam. Karena itu sangat penting untuk mencari penyerang baru. Dalam situasi ini, John Herdman perlu berpikir dengan bijak, tidak hanya untuk memaksimalkan kemampuan penyerang lokal, tetapi juga mempertimbangkan opsi naturalisasi sebagai solusi yang tepat.